Ya, salah satu kenapa ada putusan demosi, memang tadi dijelaskan oleh Bu Ida, Kompolnas, ya itu memang ada soal melihat video, karena video yang beredar di publik tersebut itu menjadi bahan pokok dalam sidang ini untuk mengukur apakah tindakannya profesional ataukah tidak. Makanya yang supir ini diputus demosi karena salah satu yang paling penting adalah blank spot itu. Ada dua isu sebenarnya. Isu pertama adalah jarak. Jarak antara mobil rantis dengan almarhum. Ternyata ada jarak. Jadi dia tidak ditabrak terus jatuh. Ya, dia memang jatuh dulu, nggak kelihatan sama kalau di video ini ya potongannya ini nggak kelihatan oleh sopir tadi, oleh terduga. Lah itu nggak kelihatan, makanya ya dia bablas gitu. Lah tadi sejak gelar itu ada perdebatan soal ini sebenarnya. Jadi ini video yang diambil di yang beredar di publik. Jadi teman-teman juga bisa ngecek secara lebih detail. Ini kami cek, kami gedein. Terus kita lihat ini ada jarak. Jarak inilah yang sebenarnya posisi yang penting yang juga menentukan apakah itu ada proses dia melihat, ya. Apakah almarhum ini jatuh karena disenggol sama mobil rantis ataukah dia jatuh dulu ya dengan posisi menunduk begini baru kena mobil rantis. Nah itu yang melatar belakangi kenapa tadi ada putusan berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin BTDH yang sekarang demosinya sampai pensiun. Nah ini yang paling utama melatar belakangi. Kalau yang lain-lain memang ya sesuai dengan penjelasan kami yang tadi diwakili oleh Bu Ida. Itu sih. Tapi ini yang paling mempengaruhi putusan tersebut. Jadi ada posisi yang memang blank spot dari segi posisinya, dari segi rantisnya sendiri memang ya ada kaca, ada ram. Terus situasinya ya jam 7-an kan, kalau lihat video yang beredar itu sekitar jam 7 lebih sedikit. Walaupun jam 7 lebih sedikit tapi lampu juga masih ada. Jadi ya kurang lebih lah, penglihatan kurang lebih, tapi tangkapan video yang ada di publik, yang beredar, ini ada jarak kayak begini. Silakan juga bisa dicek, jadi memang sepertinya memang jatuh duluan, kalau lihat videonya, lihat kita potong begini, jatuh duluan, bukan jatuh karena mobil rantisnya, jatuh duluan, barulah supir ini tidak melihat, ya bablas begitu aja. Tapi kan sempat yang jadi pertanyaan publik adalah gini, Cak. Jadi kan ketika mobil ini boleh saya giniin ya? Boleh. Ketika mobil rantis pertama kali menabrak Afan kan sempat berhenti juga. Iya. Nah, kemudian apakah sebetulnya si supir ini merasa atau melihat tidak apakah Enggak. Jadi kalau penjelasan tadi ya, terus ada satu CCTV yang ada di satu objek vital itu memang rame kondisinya, ya cuman itu aja yang masih dilihat, tapi yang belakang keterangannya ada batu, ada macam-macam, sehingga kalau kena itu ya mungkin ya ini keterangan dari mereka ya mungkin rasanya sama begitu, artinya gelajuk-gelajuknya itu loh. Nah itu yang membuat background dari putusan ini menjadi demosi. Tapi yang paling penting memang kan kalau itu kan keterangan ya, tapi yang bisa kita cek bersama-sama termasuk oleh publik adalah posisi dari video, dan lihat dari video itu posisi dari almarhum dan rantis. Yang itu yang bisa menjelaskan apakah dia bisa melihat ataukah tidak. Lah kalau dia bisa melihat terus bablas terus ya memang kesalahannya fatal. Tapi kalau tidak bisa melihat ya memang ada ada problem lah di situ. Gitu. Saya izin mundur sedikit sebelum kejadian. Canam juga berulang kali bilang bakal melihat sebenarnya apa alasan mobil rantis ini berpisah dari rombongan lainnya, dan apakah terungkap juga kenapa dia melaju begitu kencang. Kalau keterangan dari kemarin ya sampai sekarang keterangan saksi melajunya itu antara ya 30-40 ya atau 40-50 itu maksimalnya itu. Jadi enggak kencang kayak 80, 100 itu enggak. Ini sepanjang keterangan.
Apakah sudah diuji, yaitu keterangannya rekan-rekan. Jadi melajunya itu sekitar segitu. Itu yang pertama. Lah yang kedua, kenapa kok kelihatan terpisah begitu? Sebenarnya tidak terpisah. Awalnya itu ada mobil yang lain yang juga jalan, pada akhirnya dia harus berhenti karena memang kondisinya tidak memungkinkan jalan. Karena resikonya lebih gede, karena mobilnya lebih terbuka, karena pakai mobil pick up. Jenisnya double kabin, sehingga ada anggota yang di belakang lah, kalau dia melaju kayak begitu malah lebih kurang safety bagi para anggota. Itu yang dijelaskan. Lah apakah itu faktual dan tidak, kita cek nanti.